Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Nawanullah, kelas saya 24B, Fakultas Teknik Industri dengan NIM 24416226201144. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan teori jaringan dengan menggunakan metode CPM atau bisa kita sebut Critical Path Method dengan judul studi kasus optimasi penjadwalan proyek perakitan mesin baru di PT ABC menggunakan metode CPM. Next, studi kasus dalam lingkungan industri manufaktur yang dinamis seperti PT ABC, efisiensi waktu dalam penginstalan aset produksi baru menjadi faktor krusial untuk menjaga output perusahaan. Keterlambatan pada satu fase pengerjaan dapat mengakibatkan pembengkakan biaya operasional dan kehilangan peluang produksi. Studi kasus ini menerapkan metode jalur kritis atau bisa kita sebut critical path method untuk mengoptimalkan penjadwalan perakitan mesin baru. Next, dalam proyek ini terdapat 7 aktivitas dengan aktivitas yang berbeda-beda. Bisa kita lihat pada aktivitas proyek A, deskripsi pekerjaan adalah persiapan lahan dan kalibrasi fondasi dengan durasi selama 3 hari. Lalu lanjut ke kode aktivitas B dengan deskripsi pekerjaan, yaitu instalasi infrastruktur listrik dan pneumatik. Proses B harus melalui proses A durasi selama 4 hari. Lanjut ke kode aktivitas C. Deskripsi pekerjaannya yaitu mobilisasi dan unboxing komponen mesin. Aktivitas C bisa dilakukan setelah aktivitas A selesai dengan durasi 2 hari. Lanjut ke kode aktivitas D yaitu perakitan struktur utama dan mekanik. Kode aktivitas D bisa dilakukan setelah proses aktivitas C selesai dengan durasi selama 5 hari. Lalu lanjut ke kode aktivitas E yaitu integrasi sensor dan sistem kontrol dengan durasi selama 3 hari bisa dilakukan setelah proses B dan D selesai. Dan F yaitu pemrograman PLC dan konfigurasi sistem dengan durasi 3 hari. Aktivitas F bisa dilakukan setelah aktivitas E selesai. Lanjut ke aktivitas G, trial run dan uji kelayakan operasional. Aktivitas G dilakukan selama 2 hari dengan durasi 2 hari. Lalu aktivitas G bisa dilaksanakan ketika aktivitas F sudah selesai. Berikutlah wiring diagram kerja, yaitu yang pertama aktivitas A. Aktivitas A di tabel sebelumnya durasinya selama 3 hari, lalu ke aktivitas B, durasinya selama 4 hari, 3 tambah 4 sama dengan 7, lalu ke aktivitas C. Aktivitas C durasi selama 2 hari sama dengan 5 hari, lalu aktivitas D, durasi dengan lamanya yaitu 5 hari menjadi 10 hari, lalu ke aktivitas S selama 3 hari jadi 13, aktivitas F selama 3 hari jadi 16, aktivitas G selama 2 hari jadi 18. Berdasarkan wiring jaringan kerja yang telah dibuat, kita dapat mengidentifikasi 2 jalur utama. Setelah dilakukan perhitungan forward dan backward pass, ditemukan bahwa jalur kritis proyek ini adalah
jalur A, jalur C, jalur D, jalur E, jalur F, jalur G. Jalur ini memiliki total durasi 18 hari karena aktivitas B adalah instalasi listriknya dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas C dan D. Aktivitas B ini bersifat non-kritis karena memiliki slack atau waktu luang selama 3 hari. Selain itu, dari analisis dalam jaringan ini kita mendapatkan dua poin penting. Pertama, WML sebesar 3 hari ini adalah waktu tunggu di jalur listrik karena harus menunggu selesainya perakitan struktur utama sebelum bisa lanjut ke tahap integrasi sensor. Kedua, WSL-nya yaitu selama 18 hari yang mencerminkan total waktu rata-rata satu unit mesin berada dalam sistem perakitan hingga siap beroperasi. Jadi, kesimpulannya dengan metode CPM ini, kita dapat mengetahui durasi tercepat proyek yang optima yang kita bisa lakukan selama 18 hari. Pengawasan ketat harus difokuskan supaya tidak terjadinya delay. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.